Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita secara bersama-sama istiqomah dalam meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengurangi segala bentuk kezaliman dan meningkatkan amal-amal soleh sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, semoga kita semua memperoleh pahalanya di akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini Khatib akan mengangkat dua khutbah tentang judi online dan judi togel. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, sudah sama-sama kita ketahui semua bahwa pada akhir-akhir ini, khususnya di negeri kita yang cinta ini, sangat banyak dihebohkan dengan masifnya perjudian, yaitu judol dan jugel, atau sering juga disebut dengan judi online dan judi togel. Hampir saja merambah ke semua kalangan, baik dari rakyat jelata atau mereka yang mempunyai kedudukan tinggi, entah di pemerintahan, swasta, ataupun mereka yang berpangkat tinggi, bahkan mereka yang bergolongan sosial. Juga telah memasuki sisi-sisi kehidupan rakyat bawah. Sungguh tidak sedikit mereka yang harta bendanya habis, tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi hutang, juga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya berhenti dari pekerjaannya. Bahkan ada antara mereka yang rumah tangganya hancur karena judol ini. Istri minta cerai karena suami hobi judol, anak putus sekolah karena ayahnya hobi judol. Betapa mirisnya negeri kita tercinta ini. Ternyata judol telah merambah sampai ke anak-anak kita. Juga turut serta merambah ke sendi-sendi masyarakat kita, ke dalam kehidupan ibu-ibu rumah tangga, anak-anak remaja, bahkan juga telah menjadi tamu agung yang ditunggu-tunggu hari kedatangannya. Dinanti-nanti waktunya, bahkan mereka selalu rindu dan bertanya pada sahabatnya, jam 7, jam 8, jam 10 ini nomor berapa yang keluar dan nomor berapa yang akan keluar di hari-hari selanjutnya. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, sungguh betapa mirisnya hati kita. Mereka mencandu jugel, apakah tidak rindu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mereka juga tidak rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau juga mereka tidak rindu kepada orang tuanya? Namun apakah mereka juga tidak rindu kepada pasangannya? Atau mereka yang sering dirindukan adalah angka yang akan membawa keuntungan bagi dirinya? Jamaah yang salat Jumat rahimahullah, tidakkah mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqun min 'amali syaitan wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
bahkan disamakan dengan koordinasi dengan apa yang mana kita semua telah mengetahui dosa-dosa dari perbuatan tersebut sekelas dengan dosa syirik, yaitu dosa besar dan yang paling besar. Namun dosa apa yang telah kita remehkan selama ini, baik itu jual atau togel, justru termasuk dalam perbuatan keji dan termasuk dalam perbuatan jalan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, menanggung berarti kita telah berbuat keji terhadap saudara kita yang kalah. Kita telah mengambil haknya dengan jalan yang batil. Kemudian yang hasil ini tidak bermanfaat sama sekali bagi kita. Untuk sedekah pun akan tertolak, untuk makan minum akan haram hukumnya, dan doa-doa yang akan kita panjatkan akan tertolak. Bahkan uang hasil beli untuk bayar hutang pun tidak bisa dibagikan menjadi kotoran dengan air bersih. Jamaah salat yang dirahmati Allah, siapa sih kita ini sebenarnya sampai-sampai begitu beraninya kepada Allah? Apa yang Allah perintahkan kepada kita belumlah tentu kita sanggup bisa mengajarkannya atau menjalankannya. Namun apa yang Allah larang untuk kita, kenapa kita lakukan hal tersebut? Jamaah sidang rahimahullah, hobi tidak bisa berhenti dan tidak bisa kita batasi. Tidakkah kita berpikir apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hadafa faqala fi qalbi wallati wa'dan falyashkur la ilaha illallah wa man qala li sahibi ta'ala ta'ala aqamirka falyattasaddaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan mengatakan demi Lata dan demi Uzza, hendaklah dia berkata la ilaha illallah, dan barang siapa berkata kepada kawannya, mari aku ajak kamu berjudi, hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 4860. Mengajak sahabatnya berjudi saja kita harus bersedekah. Padahal mengajak bisa dengan perkataan dan bisa juga mengajak dengan memberi contoh dalam perbuatan. Boleh jadi sudah banyak orang lain yang mencontoh perbuatan kita ini, sementara kita sendiri belum mulai untuk bersedekah. Bagaimana dengan dosa jariah yang mana kita pernah mengajarkan cara berbudi untuk sahabat dan teman-teman kita, pernah mengajarkan cara mengangkat nomor, atau pernah kita ajarkan atau hantarkan ke tempat-tempat orang pintar untuk mencari Allah. Mari sama-sama menumpukan dosa-dosa kita kepada Allah dan dosa kita pada sesama, karena dua dan tiga adalah perbuatan dosa kepada Allah dan kepada sesama manusia. Jamaah sidang rahimahullah, tidak akan ada orang yang kaya karena judi, tapi justru judilah yang membuat seorang menjadi depresi, bangkrut, terlilit hutang, berhenti bekerja, dan hancur rumah tangga serta masa depannya. Jemaah sidang rahimahullah, kalau kita dalam sehari-hari di masyarakat kita bisa menerangkan bagaimana dengan judi togel itu. Judi togel biasanya orang pasang Rp1.000 dan mendapatkan antara 70 sampai 80.000 apabila nomor yang dipasangnya itu tembus atau lewat. Padahal secara matematika tidak akan mungkin kita berjudi togel itu
Jamaah sidang Jumat rahimahullah. Kenapa Khatib menyampaikan judul khutbah ini? Karena Khatib merasa miris dalam kehidupan di masyarakat kita. Malam-malam tetangga kita, sahabat kita, bahkan saudara kita menunggu waktu kapan dibukanya itu nomor-nomor yang akan terus yang sudah mereka pasang. Padahal hal tersebut bukanlah hal yang benar. Bisa jadi alasan mereka adalah sebatas hobi. Untuk itu jamaah sidang Jumat rahimahullah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini Khatib berwasiat khususnya kepada diri Khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian, yuk sama-sama kalau kita melihat kebenaran yang ada di sekitar kita, setidaknya kita tegur mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah perbuatan salah, dan jangan sampai kita malah mengajarinya kepada mereka. Karena kita tidak bisa seenaknya atau tidak berperan penting kalaulah kita ketahui secara bersama-sama dalam pemerintahan kita, petinggi-petinggi yang kita tuntut mendapatkan jabatan yang kita amanahkan kepada mereka, juri-juri online, mereka begini, mereka